Baik, seperti yang kita ketahui bahwa banyak orang yang berpendapat bahwa cara berpikir antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Perempuan itu lebih memakai perasaan atau emosi mereka, sedangkan laki-laki mereka lebih mengedepankan logika mereka. Dan karena adanya perbedaan sikap antara laki-laki dan perempuan itu menyebabkan sering terjadinya salah paham. Pertama, dari cara berkomunikasi antara laki-laki dan perempuan itu disebabkan karena adanya cara yang berbeda dalam menyimpan memori. Nah, perbedaan antara cara menerima informasi antara laki-laki dan perempuan itu disebabkan karena wanita itu memiliki verbal center pada kedua bagian otaknya, sedangkan laki-laki hanya memiliki satu verbal center pada otaknya, yaitu pada bagian otak kiri. Nah, biasanya ini yang menyebabkan perempuan itu suka berdiskusi atau cerita panjang lebar dibandingkan laki-laki. Jadi ketika laki-laki ingin menyampaikan perasaannya, mereka akan mengungkapkannya secara langsung. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan itu masih kayak memberi kode atau isyarat gitu. Dan dari cara pola berpikir mereka di sini, perempuan itu lebih cepat mengambil kesimpulan dan bisa melihat dari berbagai sudut pandang, berbeda dengan laki-laki. Di sini pria itu lebih suka melihat sesuatu yang jelas terlihat. Jadi biasanya pria itu jarang melibatkan perasaan dalam mengambil suatu keputusan. Jika mendengar kata perempuan, pertama yang terpikirkan adalah rasa malu gitu. Karena pada perempuan ini terdapat fitrah yaitu rasa malu gitu. Jika rasa malu tersebut telah hilang pada diri perempuan, berarti telah melenceng dari fitrahnya. Nah, jika mendengar kata pria, yang terbayangkan pertama adalah sosok gagah dan berwibawa. Nah, jika dalam diri seorang pria, sosok gagah dan wibawanya ini telah hilang dari dirinya, jadi tulang lunak gitu. Berarti ada yang tidak beres ini, perlu dirukyah. Ketika saya ditanya, apa sih laki-laki, apa sih perempuan itu? Maka dengan sangat percaya diri, saya akan menjawab, perbedaan di antara keduanya hanyalah sebatas gender, kelamin saja. Laki-laki dapat membuahi, perempuan dapat mengandung dan melahirkan. Selebihnya, saya percaya bahwa tidak ada perbedaan di antara keduanya. Kedudukan, perasaan, hak, dan kewajiban mereka setara. Laki-laki dan perempuan itu ya hanya sekedar jenis kelamin dan gender, yang itu hanya sekedar formalitas jenis kelamin dan gender. Nah, menurut saya baik perempuan maupun laki-laki itu bisa mencapai tingkat karir yang tinggi juga. Jadi pada zaman sekarang wanita itu boleh pendidikannya tuh tinggi, karirnya tuh tinggi, bahkan banyak juga yang melebihi laki-laki. Jadi kalau di zaman dahulu memang untuk perempuan itu tidak terlalu diperbolehkan untuk berkarir atau memiliki pendidikan yang tinggi. Tapi di zaman sekarang itu sudah banyak perempuan yang bahkan bisa berjasa untuk bangsa Indonesia. Jadi menurut saya walaupun perempuan itu dia logikanya hanya satu, 9 perasaan, tapi kelebihan dari perempuan itu adalah tekun dan rajin, yang membuat dia itu bisa memiliki karir yang lebih tinggi daripada laki-laki. Kalau saya cukup sekian seperti itu, karena kalau untuk laki-laki saya kurang begitu paham. Jadi
saya memiliki pandangan untuk perempuan karena saya sendiri perempuan. Kalau untuk perasaan, perempuan itu memang lebih sensitif dibandingin laki-laki. Terus untuk sikap, ya zaman sekarang sikap itu tidak tergantung dari jenis kelamin sih. Karena sikap itu kan tergantung dari lingkungan dan backgroundnya kita masing-masing. Jadi tidak mencangkup harus itu cowok atau cewek. Nah, mengenai harapan, ya pastinya untuk perempuan di Indonesia itu pasti bisa memiliki pendidikan, karir yang tinggi, melebihi laki-laki. Pokoknya intinya tetap optimis. Terus ya kerjasama antara laki-laki dan perempuan itu gak masalah. Yang penting zaman sekarang itu jenis kelamin dan gender itu bukan hal yang terlalu dipermasalahkan. Menurutku perbedaannya laki-laki sama perempuan tuh beda banget dalam segi sosial. Kalau cewek pas ngumpul itu sukanya tuh ngobrol yang hal-hal nggak penting, seperti kesuksesan orang lain. Tapi mereka tuh nggak tahu caranya gimana biar sukses seperti mereka. Tapi kalau dari segi laki-laki, dia tuh sukanya ngobrolin hal-hal yang penting, kayak hobi mereka, kesuksesan mereka, ataupun usaha yang mereka jalani. Jadi itu sih menurutku perbedaannya laki-laki sama perempuan dalam segi sosial. Tentang laki-laki dan perempuan, sejatinya bukan dua hal yang perlu disaingkan, karena keduanya tercipta untuk disandingkan, saling melengkapi, dan menutupi kekurangan. Jika perempuan hebat dengan kelembutannya, maka seorang laki-laki hebat dengan ketegasannya. Jika perempuan nampak cerdas dengan multitaskingnya dalam satu waktu, sebaliknya, laki-laki terlihat sangat berwibawa dengan kemampuan fokusnya pada satu target. Jika perempuan terlihat sangat cantik dengan kemanjaan dirinya, maka laki-laki terlihat sangat tampan dengan diamnya. Tak banyak bicara, tapi cool banget. Oleh karena itu, biasanya kehidupan seseorang akan terasa lebih lengkap setelah menemukan separuh agama, hati, dan dirinya. Jadi, berbicara tentang laki-laki dan perempuan, jangan lagi kita hobi membandingkan, karena perbedaan itu ada untuk disandingkan. Maka, jadilah the real man and the real woman untuk memahami betapa berharganya masing-masing kita.